Sejauh mana sih penghargaan dari masyarakat terhadap para pendakwah itu, dari para ustad-ustad itu? Ustad-ustad yang seringkali melakukan dakwah di masyarakat, adang ustad iku maneh, ustad yo penggawane ngaji tohan penggawean maneh. Kira-kira ada nggak pandangan seperti itu? Oh iya, Ini realita tadi ya. Saya ngomong jujur kacang ijo mawon ya. Ngapunten mawon. Ini terkadang ada pertanyaan seperti itu. Apakah itu memang itu sudah menjadi profesi ataukah memang itu memang real pengabdian untuk masyarakat gitu loh. ini memang ada kalanya seperti itu. Memang ada seorang ustadz itu, memang dia menekuni ustadz saja tadi. Hanya dakwah-dakwah tadi. Bahkan profesi yang lainnya itu dilepas. Dilepas ya. Tapi saya sendiri tidak seperti itu. Ya saya juga sebagai seorang pendidik guru, termasuk saya aktif di penyuluh ini. Kak, sebuah pertanyaan sederhana. Ini kan pendakwah itu banyak. Kadang lahan dakwah itu juga antara banyak dan juga terbatas itu ya. Apakah ada sebuah kompetisi antara lembaga dakwah satu dengan yang lainnya, justru ataukah justru ada sebuah kolaborasi? Yang jelas kalau antara satu dengan yang lain kita selalu kolaborasi. Jadi kita kerjasama yang baik untuk kemajuan bersama. Jadi karena apa? Dengan adanya kolaborasi kerjasama yang baik ini, insya Allah akan sama-sama berkembang dengan baik. Jadi dan itu memang tujuan kami untuk melangkah di dan mendirikan lembaga dakwah Ikatan Balik Indonesia ini. Agama Republik Indonesia ikhlas beramal jadi semboyan, layani umat, membangun bangsa, berkhidmat untuk umat dalam keberagaman, bersatu padu, bergerak dan berkarya, wujudkan Kementerian Agama Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu dan berjumpa kembali dengan saya Cak Aris di podcast Kata Mereka Ipari Kota Surabaya. Alhamdulillah hari ini sangat luar biasa. Agak panas-panas sejuk ya, di luar panas, di sini agak lumayan sejuk karena sudah situasi yang sangat berbeda dengan sebelumnya. Nah, ini saya memiliki seorang narasumber yang luar biasa, yaitu seorang pendakwah, seorang penyuluh, pendiri salah satu organisasi dakwah Ustadz nih, Iya betul. bersama Ustadz Ainur Rafiq. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat Ustaz. Tidak ada masalah apapun. Alhamdulillah. Nah, hari ini kita ya sedikit berbincang-bincang dengan Ustadz Ainur Rafiq. Dia sudah malang melintang apa nih dengan film-film dunia persilatan ya. Nah, ini dunia pendakwahan atau dunia tentang penyuluhan dan sebagainya. Ustadz, gimana cerita panjenengan itu bisa aktif di dunia dakwah, di penyuluhan dan sebagainya? Seperti apa, Ustaz? Gini Ustaz, alhamdulillah terkait masalah di dunia dakwah memang kami itu mulai dulu di pondok sudah punya hobi untuk ke sana. Gitu ya. Sehingga saya dari situlah muncul keinginan yang luar biasa. Bahkan saya kuliah dulu S1 juga jurusan dakwah. Komci dan penyanyi sana bagian wong ceramah cerap. Pokoknya pendekatannya seperti itulah. Gitu sih menurut. Terkait kondisi yang ada, akhirnya pada waktu di pesantren saya sudah ada wacana ke sana. Saya nanti kalau keluar dari pesantren apa yang saya kembangkan setelah dari pesantren. Ternyata inspirasi saya itu adalah di dakwah. Dari dakwah. Sesuai dengan apa yang saya lakukan pada waktu dulu hingga sampai sekarang. Hingga dengan perjalanan itu alhamdulillah hingga sampai sekarang berjalan dengan baik sesuai yang apa yang kami harapkan. Jadi termasuk ini saya kan juga sesuai yang saya aturkan jenengan sebagai pendiri dan juga ketua Ikatan Balik Indonesia. Oh, oke. Ini Ya sebenarnya ini ya. sejak berapa lama ini itu ada? Ini berdiri tahun 2022 2022 hingga sampai sekarang. sampai sekarang gitu. IMI Ikatan Balik Indonesia. Indonesia itu yang berkantor di Surabaya. Di Surabaya. Di Surabaya. Sudah berapa apa namanya, berapa jumlah dari anggota dari Mubarak itu, sudah sejauh mana kinerja IMI, apakah sudah masuk dari instansi dan sebagainya seperti itu?
IMI ini sudah anggotanya kurang lebih ya 100-an lah dari para mubalik ini. Gitu ya. Terkait untuk delegasinya yang kerjasama masjid-masjid ya hampir Surabaya, hampir menyeluruh, dan juga Gresik, Sidoarjo, hingga sampai sekarang berjalan dengan baik. Jadi, dan juga anggota-anggota kami juga tidak hanya Surabaya, banyak yang dari Madura, dari Sampang, dan juga ada Pamekasan, Gresik, hingga sampai sekarang juga masih aktif. Dan teman-teman dan dengan adanya IMI ini terus terang banyak sekali membawa manfaat. Sekarang apa sih yang menjadi pembeda antara ini dengan organisasi lembaga dakwah yang lainnya? Ataukah sama atau memang beda proporsinya yang menjadi pembeda, atau latar belakang dari para pendakwahnya atau ustadz-ustadznya yang berbeda, atau gimana? Terkait hampir sama Sama ya. hampir sama. Penugasannya juga ya hampir sama. Dan kami juga kerjasama dengan lembaga-lembaga yang lainnya. Termasuk ada Kiai Kampuh, Ya, Bang. ada Bakumubin, ada. Tapi dengan jenengan juga pengurus Baku Mobil, juga pengurus Syekh Kempu Cirapel kabeh di sisi di Jamal. Ya itu tadi, karena saya kebetulan kan punya. Kita benar ya. Ini Baku Mubin, Kiai Kampung, MUI pisan. Dulu MUI tadi. MUI sempat dulu di MWC juga. MWC ya, 4 periode saya, Ranting 2 periode, MWC 2 periode. Tapi memang kalau saya melihat para pelaku dari pendakwah yang ada di kota Surabaya, saya bicara kota Surabaya, tidak akan bicara lebih jauh daripada itu. Rata-rata dari para pendakwah itu ya aktif di mana-mana, aktif di organisasi, mau ke sana ketemu orang ini. Ketemu orang yang sama, karena mereka memang punya semangat untuk bagaimana berdakwah, mau jalur organisasi apapun. Kalau diizinkan saya boleh tanya nggak, historical ini itu? Ya perjuangannya agak panjang. Kalau saya cerita akan kronologis kenapa ini harus berdiri. Dan kalau saya ceritakan secara singkat saja, perjuangan yang luar biasa. Intinya adalah untuk ngajak teman-teman para mubalik, para kiai, para ustadz untuk maju bersama. Bagaimana utamanya para mubalik yang awal muncul ini supaya bisa ditugaskan atau bisa dibesarkan. Soalnya apa? Berdasarkan pengalaman yang ada, seorang mubalik itu hampir semuanya para kiai yang sekarang top-top itu dimulai dari lembaga yang ada di Surabaya, rata-rata seperti itu. Katakanlah seperti itu. Mereka memang dari para mubalik tidak mungkin langsung jadi besar ya, pastinya seperti itu. Iya, betul. Dari awal, mulai dari berpengalaman dari organisasi A, B, C, akhirnya mendirikan sendiri. Dan di sini semakin seperti Sulung Jazilan juga, mungkin pernah besok itu juga dari nol sebagainya, alhamdulillah sampai sekarang sudah mulai top lah. Tapi kayaknya banyak sih dari teman-teman iman seperti itu. Begini, ada sebuah pertanyaan sederhana. Ini kan pendakwah itu banyak. Kadang lahan dakwah itu juga antara banyak dan juga terbatas itu ya. Apakah ada sebuah kompetisi antara lembaga dakwah satu dengan yang lainnya, ataukah justru ada sebuah kolaborasi? Yang jelas kalau antara satu dengan yang lain kita selalu kolaborasi. Jadi kita kerjasama yang baik untuk kemajuan bersama. Jadi karena apa? Dengan adanya kolaborasi kerjasama yang baik ini, insya Allah akan sama-sama berkembang dengan baik. Dan itu memang tujuan kami untuk melangkah dan mendirikan lembaga dakwah Ikatan Balik Indonesia ini. Itu ya, memang nggak bisa ya. Ibaratnya kalau bahasanya kalau bis sama bis tidak saling mendahului. Intinya harus berjalan bersama untuk merevisi misi yang sama. Tapi yang paling begini, kadang ini ada nggak tahu ini benar apa enggak ya, rumor ya. Rumor ini tempat mana saya kurang paham sih dah. Ada pengiriman khotib akhirnya double itu. Pernah ada nggak seperti itu? Pernah ya? Iya pernah. Di tempat lain atau di tempat jenengan? Ya kadang-kadang terjadi kesalahpahaman. Iya. Kesalahpahaman. Jadi sampai pada akhirnya terjadi dalam satu titik mubaliknya 2. Tapi
saya tetap memberikan kebijakan, menghimbau kepada takmir masjid yang bersangkutan tolong diatur yang baik. Karena beliau semuanya itu dari tempat yang jauh ke Panjenengan itu kadang-kadang ya di luar nalar, di luar dugaan. Sehingga Kalau dari takmir masjidnya gimana? Bisa menerima enggak kondisi seperti itu? gini, karena memang takmir itu kerjasama dengan kami dengan baik, akhirnya beliaunya menerima dengan kondisi yang ada. Harus mengeluarkan bisyarah double itu enggak apa-apa ya? Nggak apa. Enggak apa-apa wong. Belum tentu setahun sekali terjadi, ya kan? Apa salahnya? Toh itu kan sebuah apresiasi untuk para ustadz kan. Karena ya, sejauh mana sih penghargaan dari masyarakat terhadap para pendakwah itu dari para ustadz-ustadz itu? Ustadz-ustadz yang sering kali melakukan dakwah di masyarakat, adang ustadz iku maneh. Ustadz yo penggawane ngaji tok handhe penggawean maneh. Kira-kira ada enggak pandangan seperti itu? Oh iya, Ini realita tadi ya. Saya ngomong sujud kacang ijo mawon ya. Ngapunten mawon. Ini terkadang ada pertanyaan seperti itu. Apakah itu memang itu sudah menjadi profesi ataukah memang real pengabdian untuk masyarakat gitu loh. ini memang ada kalanya seperti itu. Memang ada seorang ustadz itu, memang dia menekuni ustadz saja tadi. Hanya dakwah-dakwah tadi. Bahkan profesi yang lainnya itu dilepas. Dilepas ya. Tapi saya sendiri tidak seperti itu. Ya saya juga sebagai seorang pendidik guru, termasuk saya aktif di penyuluh ini. Oke, apakah potensi untuk menjadi ASN ya? Iya betul. Tapi kalau masuk insya Allah. Bisa lah, karena ini berupaya sebagai abdi negara. Tapi karena kalau jenengan Ustaz, itu posisinya sekarang punya mana? Saya sebagai penyuluh di Kecamatan Tegalsari. Tegalsari loh. Dulu sawahan Nah, Tegalsari. saya dari awal ya, dari awal ini. Nah. Saya di awal dari sawah ya Tegalsari. Tegalsari. Dari itu semua kan, tidak pendakwah, penyuluh kan sama. Pendakwah, penyuluh, lahan binaannya sama. Terus masyarakat ya kita ketemu orang-orang yang sama, para pelaku juga orang-orang sama. Kira-kira ada tuh. Mari dakwah misi ngasih nang kene nang kono materi siji itu bener enggak itu? Iya, itu kondisional lah. Iya, kalau khutbah itu memang kadang-kadang seperti itu. Kadang ya. Tapi kalau pengajian rutin itu karena itu pakai kitab ya. Kitab ya. Jadi iya pakai kitab. Jadi materinya terus berlanjut. Jadi enggak harus sini enggak. Kalau khutbah memang kadang-kadang iya itu. Kadang-kadang Kalau kita sering menggunakan kitab apa Ustaz? saya yang berjalan Tambil Wafilin, terus kemudian Lubabul Hadis, terus yang fikih yang dasar-dasar itu biasanya masjid, musola itu kalau pemula mintanya seperti itu. Iya. Fikih itu kelihatan sederhana. Tapi justru kita mengambil kitab-kitab yang kecil, kitab-kitab yang sederhana dipahami oleh masyarakat itu justru yang dibutuhkan daripada kita harus buka kitab yang tebal. Karena wacananya berbeda, ya, ambil gitu. Harapan dari IMI itu sekarang sudah 2 tahun. 3 tahun jalan. 3 tahun jalan. Harapan ke depan itu bagaimana? Untuk ini insya Allah berharap tetap berupaya semaksimal mungkin kerjasama terutama dengan para kiai, ustadz mubalek dan juga takmir masjid yang ada di wilayah utamanya Surabaya dan sekitarnya supaya tetap kerjasama dengan baik dan mengangkat para ustadz, para kiai yang semulanya dari daerah kadang-kadang sering datang ke rumah, ke kantor untuk mengikuti kegiatan ini sehingga saya tetap berupaya untuk membantu menyalurkan aspirasi beliaunya supaya bisa berdakwah di Surabaya. Pernah nggak mama para dai-nya mau ngapunten ya? Barangkali ada dai-nya diminta, "Ustaz kami minta kirim seorang dai, tapi ngapunten nggak ada bisaronya." Bisa menerima enggak? Saya terima rata-rata sudah melakukan seperti itu gitu ya. Saya wis terbiasa. Terbiasa. Dan itu Dan saya itu sudah mengalami kayak gitu tidak tahunan, bertahun-tahun. Hingga sampai sekarang beberapa binaan saya tanpa bisyarah. tanpa bisyarah ya. Nah itu memang situasi kondisi ini sulit. Orang mau melakukan sesuatu, mohon maaf kita mau kamar mandi bayar lah.
Apalagi kita harus mendengarkan ceramah dan penceramahnya itu sudah teruji bertahun-tahun sudah di mana-mana. Itu penceramahnya mau menerima kondisi tidak menerima bisyarah aja, tidak menerima pun ndak ada masalah, berarti kan memang ndak semua orang bisa menerima itu kan. Tapi memang hal seperti itu memang ditanamkan betul tadi. Karena saya melangkah, saya mulai dari kecil tadi. Iya. Yang semulanya tidak tahu apa-apa dan juga tidak pernah kemana-mana, sehingga saya termasuk binaan yang di tempat saya mulai dari musola sampai menjadi masjid. Yang semulanya tidak ada ngaji, saya adakan ngaji sampai masjid itu besar hingga sampai sekarang. Ada pernah ndak atau mungkin ya, pernah ndak dari beberapa sekian masjid binaan dari ini ya, Ikatan Mubalik Indonesia, itu mungkin ada problem sengketa dengan pihak lain atau mungkin gara-gara ada masjid baru gitu ya, kan biasanya gitu kan. Ada asrama, ada masjid baru yang berdekatan, ada konflik. Atau mungkin karena, berkaitan dengan status hak tanahnya wakaf dari masjid itu harus bermasalah, kemudian ini kan, dari itu masjid-masjid itu adalah binaan dari ini pernah dimintai bantuan untuk menyelesaikan kasus seperti itu sering atau sampai enggak pernah? Juga sering kali tadi. Kadang-kadang ada salah satu masjid di daerah Tanjungsari dulu itu gitu. Awal mendirikan dekat oleh beberapa tokoh kiai, tapi saya pada saat itu membantu dengan setulus-tulusnya. Akhirnya dengan apa yang saya lakukan itu, alhamdulillah hingga sampai sekarang menjadi masjid yang besar lah, jamaahnya banyak sekali. Dan tidak hanya itu, banyak sekali juga ada di wilayah Simo Katurungan itu. Semua kader Iya, ada masjid namanya Diratul Amin ini juga saya ikut andil untuk memfikirkan terkait pendiriannya. Dan juga ada yang di Gresik juga tadi sih. Ya di Gresik itu daerah mana itu perumahan Jalan Berlian itu hingga sampai sekarang itu masih tetap kerjasama kan. memang kendalanya untuk tempat ibadah masjid ya? Masjid sebagai tempat bukan lahan, tempat kita, pusat tempat apapun dari situlah, ibadah atau apapun itu. Kondisi di Surabaya banyak yang status tanahnya itu tanda kutip masih belum berstatus jelas. Masih waris orang lain, masih punya pihak lain, masih ada sengketa. Dan ini memang dari teman-teman ini bekerja sama dengan lembaga lain seringkali untuk melakukan kerjasama untuk penyelesaian masalah-masalah seperti tadi ya. Lah, yang menjadi masalah adalah ketika penyelesaian hal-hal seperti itu kemudian harus kita berhadapan dengan masyarakat, dan jika berhadapan dengan bahkan mungkin aparatur pun seperti kasusnya di Surabaya Gubeng tempo tahun yang lalu lah. Iya, Iya zamannya Covid itu sampai ramai sampai masalah ranah hukum juga. Apakah pernah sampai sejauh itu penanganannya? memang sempat ada seperti itu. Jadi saat itu memang saya itu karena diminta bantuan ya, akhirnya saya minta teman yang ada di NU yang punya wewenang terkait masalah itu. Akhirnya saya menjembatani dan membantu mengawal supaya apa yang diharapkan oleh beliau itu selesai dan sesuai yang diharapkannya. Itu ya. Sampai alhamdulillah tidak ada masalah sama sekali. Jadilah kondisi nyata di tempat kita ya. Memang kondisinya untuk status tanah banyak yang bermasalah. Makanya pentingnya adanya lembaga dakwah. Lembaga dakwah tidak hanya berbicara tentang dakwahnya saja, Betul. tapi bagaimana menata termasuk manajemen dari tempat-tempat binaan kita. Bukan berarti adanya lembaga dakwah semakin banyak itu harus sebagai kompetitor. Tidak loh, justru ada kolaborator. Makanya yang paling penting tapi ono sing itu kok ya, lembaga-lembaga yang lama-lama yang tua-tua kan merasa ter tersaing itu gimana tuh? Pernah jenengan mendirikan lembaga baru, lembaga dakwah baru ya? Iya betul. Terus kemudian lembaga dakwah yang lama, ini apa-apaan kok ada yang baru gitu. Pernah enggak ada teguran atau apa dari yang sebuah channel atau lembaga yang lain yang lebih kuat gitu? Iya ya, memang sempat sih ada, tapi ya tetap saya berupaya
kerjasama yang baik dan profesional supaya bagaimana kerjasama ini tetap terjalin. Jadi jangan sampai terjadi yang tidak kita inginkan. Jadi soalnya apa? Kita itu saling mengangkat Mas. Dan para kiai mubalik semuanya tujuan utamanya supaya apa? Supaya bisa beliaunya itu terekrut memiliki tugas. Nah, itu. Intinya kan di situ permasalahannya. Jadi kalau beliau itu kita angkat, kita tugaskan, insya Allah tidak akan terjadi apa-apa. Makanya kerjasama yang baik antar satu dan yang lainnya penting. Jadi tidak antar intervensi antar satu dan yang lainnya. Iya. Nah kayak gitu kan ada juga yang merasa seperti itu. Nah, sekarang jenengan bicara masalah iwilah jenengan juga ada aktif di tempat lain kiai kampung. Kalau kiai kampung itu apa sih? Dia itu arahnya kemana kalau kiai kampung? Terkait semuanya. Jadi, arahnya untuk kiai kampung ini adalah bagaimana utamanya kampung Madani ini terkondisikan betul di wilayah se-Surabaya ini. Jadi memang ya kiai kampung itu memang arahnya bagaimana pembinaan ke masyarakat Madani. Kalau kampung Madani itu sudah berjalan berapa lama kalau kiai kampung itu? Kiai kampung ini berjalan 1 tahun lebih, jauh lebih. Dulu ada kiai kampung yang saat itu salah satu ketua Surabaya yang juga pengurus MUI Kota Surabaya dan juga almarhum nih Pak Tawaf itu. Gitu, Tawaf. Ya ya betul. Serius atau beda lu? Dulu itu kan gini, kiai kampung sebelumnya kan sebenarnya sama namanya. Karena beliau wafat, akhirnya sekarang diteruskan diamarkan Yai Dhofir Ahmad. Oh ya Fir. Dan juga sebagai penyuluh Surabaya. Antara percaya dan tidak. Penyu itu berada di mana? Iya betul, ada penyuluh. Masuk ini. Masuk kiai kampung. Masuk apa lagi tadi itu? Pakomobit. NUI. Terus kemudian NU, Muhammadiyah. Semua penyuluh itu di mana? Iya. Ada juga IKD buka. Loh, waktu itu. Nakor Mas barang. Oh iya. Ya, ada lagi KPK atas. Siapa lu? Sange ada. Sampai ada pertanyaan lu. Kamu kok gak bahaya ta? Ake-ake lembaga dakwah. Apa nggak saling bersaing berkompetisi? Bagaimana royaan masjid bahasa gitu. Ternyata tidak kan. Asalkan bisa berkoordinasi dengan baik, baik koordinasi dengan antar lembaga maupun koordinasi dengan masjidnya atau para jamaahnya, it's okay, no problem. Kenapa di masyarakat nggak ada masalah permasalahan? Yang paling penting bisa menerima itu dari ya. Poin dari jaringan aktif di ini aktif itu lembaga dakwah lah akhirnya. Itu aktif di penyuluh. Apa hal yang paling menarik yang dapatnya selama ini selama berpetualang dari Posilat dakwah ya gitu lah. Sebenarnya banyak sekali yang kami dapat terkait semua yang ada. Karena tetap sebagai niat awal ada untuk ditata betul keikhlasan hati. Ini paling utama. Dengan penataan seperti itu, insya Allah akan memberikan namanya rezeki kadang tidak kita sangka. Karena kata Allah berfirman wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi kalau kita bertawakal, berserah diri, mohon pada Allah, insya Allah akan memberikan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, rezeki yang tidak disangka-sangka. Dan banyak hal lah, saya tidak bisa ngomong karena manfaatnya yang sangat besar. Jadi ya bagaimana intinya itu perang kiprah kita semua ya. Bagaimana kita bisa menata masyarakat sesuai dengan harapan jalan apa yang kita harapkan, itu yang paling penting. iya, paling penting dan sangat senang sekali dan bahagia jika ada terjadi permasalahan di tengah masyarakat, terus kami bisa menata dan pada akhirnya menjadi baik dan kondusif. Saya sangat senang sekali. Kebanggaan yang luar biasa. Pengabdian tidak mikir tentang bisyaro ono alhamdulillah kalau ya wis betul awalnya di situ mal rezeki kita kau diri ta wis kadek mikirnya mau diri ta amplop di amplopi uang lu gak usah ditolak rezeki lah ya rezeki ditolak dia akan menolak rezeki yang lainnya menurut saya bapak yang itu tanda minta tanda ngarjet Allah yang menentukan itu awalnya memang seperti itu akhirnya semakin besar juga
Awalnya nominal sekian, tambah bertambah, jamaahnya semakin banyak, kemudian komunitasnya semakin banyak, live-nya semakin naik, tambah tebel amplopnya Tat. Sampai bingung, disai sebelah ndi. Saya pernah merasakan seperti itu saya, seperti itu. Oke, dari ini semua toh, untuk tadi saya bertanya, nah harapan kayaknya belum secara maksimal dalam biasa, harapan inti dari satu, IMI itu sendiri, nomor 2, jenengan berkiprah untuk sebagai seorang pendakwah di Surabaya, harapan yang paling utama jenengan itu sekaligus sebagai closing statement jenengan apa? Harapan saya gini, terkait ini yang jelas kami tetap berharap bagaimana lembaga ini besar dan banyak yang antusias dan gabung dengan kami. Dan juga kami selalu berupaya untuk membesarkan ya banyak para kiai, para ustadz dari supaya beliau yang dari pesantren, dari perkuliahan yang sudah selesai, beliau itu bisa kami orbitkan. Terkait yang lainnya insya Allah akan ikut dengan sendirinya. Insya Allah kalau kita itu berupaya, yang surullah pasti yang surukum tadi. Pasti Allah akan menolong kita. Gitu ya. Intinya yakin semua usaha yang akan dilakukan insya Allah pasti manfaat bagi umat gitu. Ya, itu ya. Ada kata-kata yang lain selain lebih daripada itu? Saya kira sudah cukup. Cukup ya. Oke. Itu semua apa yang disampaikan oleh Ustadz Ainur Robuq tentang bagaimana selama ini kiprahnya dari seorang penyuluh, kiprah dari seorang pendakwah, kiprahnya jadi Pak Yai lah. Wong biyen nggak mau dipanggil Pak Yai, Ustadz itu sempat tadi ya. Iya, Pak Yai nggak mau. Akhirnya sekarang tren lagi bahwa Pak Yai memang ya siapa lagi Pak Yai memang orang-orang pendakwah itu siapa lagi. Yai kan ada, kalau saya masih ingat Yai ada Yai Tutur pendakwah. Eling siapa sih ngomong? Iya, Yai Sumur apa di pondok pesantren. Yai Sembur dukun buk. Ya gitu aja seperti itu. Ya mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ustadz Ainur Robuq sekaligus sebagai ketua IMI atau Ikatan Balik Indonesia plus sekaligus sebagai seorang penyuluh agama Islam Kecamatan Tegalsari. Ya mudah-mudahan semua apa yang disampaikan beliau dapat bermanfaat bagi hidup kita semua dan semua amal ibadah kita dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari saya, Kak Aris, dari podcast Kata Mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia, di tengah hiruk pikuk kota, kau datang bawa cahaya dengan senyummu yang tulus. Hati ini terasa, kau ajarkan arti cinta dalam setiap langkah kita berbagi.